A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-60 dan 61 dari surah An-Nur, yaitu yang menerangkan tentang adab berpakaian khususnya bagi wanita yang sudah lanjut usia. Kemudian adab bersama dengan orang yang tidak sempurna tubuhnya, umpamanya orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, umpamanya dengan matanya yang buta, kemudian kakinya yang lumpuh, kemudian juga yang sakit. Nah, apakah kita diperbolehkan untuk makan bersama dengan mereka itu? Kemudian juga makan dari rumah orang lain. Yang dimaksud orang lain ini masih keluarga kita juga. Umpamanya makan dari rumah anak bagaimana? Makan dari rumah orang tua bagaimana? Makan dari rumah saudara kita laki-laki, saudara kita perempuan, makan dari rumah paman kita, dari rumah bibi kita. Nah, pakcik dan makcik kita, kalau kita makan dari rumah mereka itu bagaimana? Kemudian juga makan dari rumah teman kita atau orang lain yang menitipkan kunci rumah itu kepada kita. Umpamanya mereka pulang kampung, kemudian kunci rumah itu diberikan kepada kita dan kita boleh memasuki rumah tersebut dan di dalam rumah itu ada makanan. Nah, kita boleh memakan makanan mereka atau tidak? Nah, makanan yang ada dalam rumah itu. Mungkin di kulkasnya ada makanan umpamanya. Nah, ini adab. Sampai ke sekecil itu juga dijelaskan di dalam Islam, di dalam ayat Al-Quran. Kemudian apabila kita memasuki rumah, kalau ada penghuni di rumah itu, ya kita mengucapkan salam. Kalau tidak ada penghuni di rumah itu bagaimana? Kita masih juga mengucapkan salam. Ya, nanti kita akan bahas insyaAllah ada perbedaan ketika kita mengucapkan salam yang ada orang di dalamnya. Kemudian mengucapkan salam ke rumah, mengucapkan salam apabila kita mengunjungi rumah yang di rumah itu tidak ada orang di dalamnya. Pokoknya tadi yang memegang kunci tadi, kemudian dia masuk ke rumah itu, tak ada orang di rumah itu, dia masih juga mengucapkan salam. Ini ada juga penjelasan di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat sedemikian rupa adalah supaya kita memahami dengan akal fikiran kita bahwasanya di dalam syariat yang Allah turunkan itu ada manfaat, ada maslahat. Maka pastikan kita mengikuti syariat tersebut supaya kita mendapatkan
maslahat atau manfaat atau kebaikan dalam hidup kita. Jadi ayat yang akan kita pelajari, ayat 60 dan 61 adalah ayat yang menerangkan tentang adab, yaitu adab berpakaian dan juga adab bergaul, yaitu adab makan dan juga memasuki rumah. Inilah dua ayat yang sebagaimana biasa sebelum kita membahaskan tafsirannya, yaitu penjelasan yang lebih terperinci, kita akan membaca dan menterjemah ayat terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un 'alim. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Allah berfirman, wal qawa'idu, dan orang-orang yang lanjut usia, yang sudah tidak lagi mendapatkan haid atau yang tidak lagi berkeinginan untuk menikah, minan nisa, dari kalangan wanita-wanita, allati, yaitu yang la yarjuna, tidak menginginkan nikahan, menikah, falaisa, maka tidak ada, alaihinna, ke atas mereka, junah, dosa, ayyadha'na, untuk menanggalkan, thiyabahunna, pakaian mereka, ghaira mutabarrijatin, tidak dengan membuka atau menampakkan, bizinah, perhiasan. Menanggalkan pakaian tapi tidak menampakkan perhiasan. Oh, berarti pakaian yang dimaksudkan itu adalah pakaian luar. Karena ada dua pakaian, ada pakaian yang di dalam, sebelum ini sudah kita terangkan, ada lagi pakaian yang di luar, yaitu kain yang diletakkan di atas kepala yang sampai menutupi dada. Jadi apabila ditanggalkan pakaian tersebut, masih ada lagi pakaian di dalam. Ya. Wa ayyasta'fifna, dan apabila mereka, para wanita itu, menjaga diri, yaitu dengan tetap berpakaian menutup aurat, tidak ada yang ditanggalkan. Khairul lahun, itu adalah lebih baik bagi mereka. Wallah, dan Allah, sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Dan wanita-wanita yang tidak lagi didatangi oleh haid dan tidak pula berkeinginan untuk menikah lagi, maka tidak ada dosa ke atas mereka untuk menanggalkan pakaian mereka, bahagian luar, dengan tidak menampakkan perhiasan, dan adalah menjaga kehormatan dengan tetap berpakaian sempurna, adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat berikutnya, laisa, tidaklah,
ala atas al-a'ma, orang yang buta, haraj dosa. Dan apabila kita susun baik-baik ini sesuai dengan susunan dalam bahasa kita, tidak ada dosa atas orang yang buta. Wala 'alal a'raj, dan tidak pula atas orang yang lumpuh. Haraj dosa. Wala 'alal marid, dan tidak pula ke atas orang yang sakit. Haraj dosa. Wala 'ala anfusikum, dan tidak pula ke atas dirimu sendiri, an ta'kulu min buyutikum. So, kamu memakan makanan dari rumahmu. Maksudnya dari rumahmu di sini adalah dari rumah anak. Nah, dari rumah anak. Kita pergi ke rumah anak, kemudian di rumah anak ada makanan tersedia di ruang makan umpamanya. Anak pula pergi ke kantor bekerja. Istrinya pula menantu pergi ke pasar. Nah, kita di rumah. Kita boleh makan tak makanan tu? Atau tunggu anak pulang dulu? Makan saja. Nah, maka tidak ada dosa untuk memakan makanan dari rumahmu. Dianggap rumah anak itu rumah kita sendiri. Atau buyuti abaikum, rumah bapak-bapakmu, rumah orang tua. Kita sudah buat rumah sendiri, kita balik ke rumah orang tua. Di rumah orang tua ada makanan. Ketika masuk ke rumah orang tua, ada makanan. Orang tua pula umpamanya di dalam kamar umpamanya. Kita langsung saja, biasalah di rumah orang tua ketika kecil, kita pergi ke ruang makan. Nampak, tapi kita belum jumpa orang tua lagi. Tapi sudah nampak makanan di atas meja, kita boleh langsung makan atau minta izin dulu. Lihat, sampai detil seperti ini hukum dijelaskan dalam Islam. Supaya, karena ada yang merasa berat untuk makan, seakan-akan dia tidak memakan makanan yang menjadi haknya, takut memakan makanan yang bukan haknya. Nah, sampai demikian. Nanti kita bahas dalam tafsir tentang sebab turun ayat. Atau rumah ibu-ibumu, atau rumah saudara laki-lakimu, atau rumah, ini makan dari rumah mana ya? Dari rumah saudara perempuanmu, atau dari rumah paman-pamanmu, yaitu saudara bapak, atau dari rumah bibi-bibimu, makcik, saudara bapak yang perempuan, atau dari rumah paman-pamanmu, saudara laki-laki dari ibu, atau dari rumah makcik-makcikmu, atau saudara perempuan dari ibu. Disebut satu persatu ya. Atau dari rumah ma malaktum mafatihahu, dari rumah yang kamu pegang kuncinya. Ini yang disebutkan tadi, yang pegang kunci ini mungkin ada ahli keluarga kita yang menitipkan kunci, tetangga kah? Atau sadiqikum, atau temanmu. Teman kita percaya kepada kita, diberikannya kunci, dia balik kampung. Ini boleh masuk ke rumah saya, boleh. Tapi tak disebutnya makanlah makanan yang ada di rumah itu. Kemudian setelah kita masuk, ada makanan, boleh ambil tidak ya? Boleh makan? Karena di kulkasnya banyak penuh makanan. Nah, boleh kita mengambilnya. Atau telepon dulu, boleh saya mengambil makanan yang di dalam kulkas ini? Nah, dalam ayat ini diperbolehkan. Nanti kita bahas dalam tafsir. Laisa alaikum junah, tidak ada dosa ke atasmu, an ta'kulu, kamu makan jami'an bersama-sama dengan orang-orang yang disebutkan tadi, au ashtata, atau kamu tidak makan bersama, yaitu mereka tidak ada di rumah itu, kemudian kita makan sendiri, boleh, tidak mengapa, tidak ada dosa. Fa idza dakhaltum, ini yang lain lagi, adab yang berikutnya. Apabila kamu masuk buyutan rumah,
fasallimu, maka hendaklah kamu mengucapkan salam ala anfusikum, atas dirimu. Mengucapkan salam atas diri sendiri. Nah, ini nanti kita fahami bahwasanya apabila kita memasuki satu rumah tapi di rumah itu tidak ada orang. Rumah kita sendiri umpamanya tak ada orang. Nah, kunci di tangan kita, kita buka sama sekali tak ada orang. Nah, kita mengucapkan salam juga. Ya. Bagaimana caranya mengucapkan salamnya? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rupanya ada redaksi yang lain. Ya, nanti kita bahas. Tahiyatan, yaitu ucapan salam min indillah, dari sisi Allah, mubarakah, yang diberkahi, thayyibah, yang baik. Kadzalika, demikianlah, yubayyinu, Allah menjelaskan, Allah lakum, bagi kamu, al-ayat, ayat-ayat, la'allakum, mudah-mudahan kamu ta'qilun, memahami tentang adab-adab yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu adab apa tadi? Makan bersama dengan orang-orang yang yang istimewa, orang yang buta, orang yang lumpuh, kemudian juga makan dari rumah ahli keluarga kita, kemudian juga memasuki rumah dengan mengucapkan salam. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan adab. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat berkaitan dengan akidah, ada ayat berkaitan dengan ibadah, kemudian juga ada ayat berkaitan dengan adab atau akhlak. Tiga inilah tonggak dari agama yang mulia ini, yaitu akidah benar, yaitu mentauhidkan Allah, ibadah benar, yaitu sesuai seperti yang dicontohkan, yang diperlihatkan oleh Rasulullah, kemudian akhlak. Nah, akhlak yang benar adalah akhlak yang mulia, yang terpuji. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari insyaAllah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat dengan harapan kita supaya lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Ayat yang ke-60. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha. Dan wanita-wanita yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak didatangi lagi oleh haid. Nah, ada istilahnya kalau wanita sudah tidak didatangi oleh haid, wanita itu disebut sudah masuk ke masa menopause, ya, menopause. Jadi sudah tidak lagi datang bulan. Apabila tidak datang bulan lagi, berarti wanita itu sudah berhenti dari haid, maka akan berhenti pula. Artinya tidak punya peluang lagi untuk melahirkan. Berarti pertanda wanita itu sudah lanjut usia, sudah tua. Dan wanita apabila sudah sampai ke masa itu, biasanya sudah umur mungkin 40, 50. Nah, ketika masih berumur 40, 50, ada kalanya wanita itu meskipun sudah berumur 50-an atau sampai 60-an, wanita itu meskipun sudah tidak akan melahirkan lagi, kemudian pun juga tidak pula ada keinginan mau menikah lagi, umpamanya pasangan meninggal dunia, umpamanya. Kemudian apalagi kalau badan itu sakit-sakit, umpamanya. Maka bagaimana dengan pakaian? Apakah masih tetap diperintahkan untuk berpakaian menutup aurat seperti wanita-wanita lain yang masih muda belia? Maka dalam ayat ini ada keringanan. Keringanan maknanya ada toleransi, yaitu diperbolehkan wanita yang sudah lanjut usia itu untuk menanggalkan pakaian yang bagian luar. Yang bagian luar maknanya sudah kita sebutkan sebelum ini, ada yang bagian luar yaitu tudung yang diletakkan di atas kepala yang kemudian turun sampai ke dada, ya. Namanya tudung labuh, tudung lebar. Nah, yang itu tuh boleh ditanggalkan. Tetapi tidak seperti
menanggalkan pakaian pada bahagian yang diperbolehkan untuk ahli keluarga, seperti umpamanya menanggalkan tudung atau jilbab yang ada di kepala sampai terlihat rambut, sampai terlihat leher, itu tidak boleh. Nah, ini untuk orang asing maksudnya ya. Kalau untuk ahli keluarga sudah selesai dibahas sebelum ini. Ini untuk orang asing, umpamanya wanita yang sudah lanjut usia itu mau pergi belanja ke pasar umpamanya, maka dia berjalan di luar di tengah masyarakat, maka boleh dia menanggalkan pakaiannya, boleh yang bahagian luarnya saja, yaitu yang kita sebut sebagai jubah luar. Boleh. La yarjuna nikahan, tidak menginginkan lagi nikah. Bermakna tidak ada lagi keinginan seperti pada masa masih muda. Tetapi ada juga wanita, nah ini dia. Ada juga umur 60 atau 70, tapi ada keinginan juga untuk bermakna berbeda dengan wanita yang disebutkan sifatnya dalam ayat ini. Atau umpamanya wanita itu memang berumur 60 lebih, memang sudah tidak datang lagi haid, tetapi karena wanita itu dia sangat menjaga badannya, maka nampak seperti muda belia. Artinya masih menarik masih menarik dilihat oleh laki-laki, atau bisa mendatangkan mudarat bagi laki-laki dalam melihatnya meskipun usianya sudah lanjut. Maka dalam keadaan seperti itu sebaiknya wanita itu meskipun boleh untuk menanggalkan pakaian yang luar itu, tetapi adalah lebih baik mereka untuk tetap berpakaian sempurna, lengkap. Falaisa alaihinna junah, maka tidak ada dosa ke atas mereka ayyadha'na thiyabahunna, untuk menanggalkan pakaian mereka yang bagian luar. Maksudnya dari mana kita tahu yang dimasukkan adalah pakaian bagian luar? Ghaira mutabarrijatim bizinah, yaitu dengan tidak memperlihatkan perhiasan. Bermakna dengan tidak memperlihatkan perhiasan, kalau yang dimasukkan perhiasan itu adalah tubuh, maka dengan tidak memperlihatkan bahagian tubuh seperti rambut, dan rambut itu adalah perhiasan bagi seseorang, baik laki-laki baik atau perempuan. Kemudian bagian kepala ada, sebelum ini kita sebut dengan tidak menampakkan perhiasan, maknanya dengan tidak menampakkan tempat diletakkannya perhiasan. Kalau di kepala ini di mana tempat letaknya perhiasan? Di telinga. Kalau di leher di mana? Kalau kalung itu di mana? Di leher. Kalau gelang itu di mana? Dengan tidak menampakkan perhiasan, mana dengan tidak menampakkan tempat yang biasa diletakkan perhiasan di situ. Jadi ada dua makna perhiasan. Tubuh wanita itu sendiri adalah perhiasan, dan yang kedua adalah tempat di mana perhiasan itu biasa diletakkan. Nah, dua-duanya itu tidak boleh diperlihatkan meskipun wanita itu sudah tua, sudah usia lanjut, meskipun sudah tidak lagi datang haid. Meskipun demikian tetap juga menjaga diri. Wa ayyasta'fifna khairul lahun. Dan wanita-wanita itu menjaga dirinya, yaitu dengan tetap berpakaian utuh, sempurna, luar dan dalam, itu adalah lebih baik bagi mereka. Wallahu, dan Allah Sami', maha mendengar, Alim, maha mengetahui. Allah maha mendengar. Mengapa ditutup ayat ini dengan Allah maha mendengar? Allah Subhanahu wa taala maha mendengar apa yang dikatakan oleh hambanya. Alim, maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya. Mendengar ini kaitan dengan suara. Alim ini berkaitan dengan perbuatan. Maka apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Dengar ayat, amalkan ayat.
dengar ayat sami'na wa ata'na, kemudian meyakini bahwasanya syariat yang Allah turunkan itu adalah untuk kemaslahatan kita, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan kita. Tidak ada syariat yang Allah turunkan itu untuk menyusahkan kita, tidak ada. Untuk membuat kita sengsara, tidak ada. Ini susah sekali lah memakai pakaian-pakaian yang seperti ini. Nah, enggak. Sebenarnya pakaian itu ditetapkan seperti itu, yaitu menutup aurat, itu adalah untuk kemaslahatan, supaya manusia tetap terjaga kehormatannya. Ayat berikutnya, ayat 61, itu berkaitan dengan berpakaian khususnya bagi wanita yang sudah lanjut usia. Sekarang pindah lagi ke hukum yang lain, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga juga, yaitu apabila makan bersama dengan orang yang tidak seperti kita, umpamanya. Kalau kita ini bisa melihat, nah tapi ada orang yang buta, bagaimana? Boleh kita makan bersama dengan orang yang buta, tak ada dosa untuk makan bersama dengan orang yang buta. Mengapa ada penyampaian seperti ini? Tidak ada dosa untuk makan bersama dengan orang yang buta. Karena kita kalau memiliki perasaan yang sangat halus, pasti kita tidak nyaman makan dengan orang yang buta. Maksudnya bukan mau merendahkan orang yang buta, itu tidak. Kalau makanan tersedia di meja makan, kemudian kita makan, kita bisa melihat makanan, mana lauk yang sedap, mana yang besar, di mana. Kita tahu di mana tempatnya. Kalau orang buta itu tahu? Tidak. Nah, kita tidak nyaman. Jangan-jangan orang yang buta itu mau makanan yang akan kita ambil, umpamanya. Kalaulah umpamanya dia bisa melihat, mungkin dia akan mengambil makanan yang sedap, yang lezat, yang akan kita ambil. Nah, jadi kita merasa tidak nyaman, yaitu seperti akan mengambil bahagian dari yang diinginkan oleh orang yang buta. Boleh tidak kita makan sama dengan orang yang buta itu? Boleh. Jangan merasa tidak nyaman. Nah, hanya saja karena orang yang buta itu tak melihat, kita mesti beritahulah orang yang buta, wahai sahabatku, ini yang di meja makan ini, sebutlah nama makanan itu semua. Ada ayam, ada daging, ada udang, ada, sebut yang sedap-sedap itu sebut. Jangan yang ada di sini ini hanya sayur-sayur saja, jangan. Ini contohnya supaya orang yang buta itu tetap mendapatkan seperti mana orang yang biasa, orang yang normal mendapatkannya. Ini maksud ayatnya. Jadi jangan salah faham ayat ini. Karena bisa jadi orang salah faham, ini sepertinya ayat ini merendahkan orang yang buta. Bukan begitu makna ayat ini. Ayat ini sebenarnya meninggikan, memuliakan orang yang buta. Supaya orang yang buta itu mendapatkan juga sampai juga keinginannya untuk memakan makanan, seperti kita juga sampai keinginan kita untuk memakan makanan. Pamannya kalau kawan kita sama-sama makan itu yang sama seperti kita bisa melihat, kan kita tak perlu lagi untuk merasa risau, merasa tidak nyaman. Tak ada lagi muncul rasa tidak nyaman itu, sebab teman kita tahu apa yang mau dia makan. Cuma orang buta kan tak tahu. Nah, di situ kita merasa tidak nyaman, takut-takut kita nanti mau mengambil, umpamanya makanan itu cukup untuk satu orang saja. Kita mau mengambil itu, sudah kita ambil, kemudian orang buta itu ada udang di sini, udangnya sudah kita ambil lebih dulu. Nah, umpamanya. Maka kita merasa tidak nyaman. Nah, lihat akhlak Islam sampai ke situ, sampai kepada yang detil, bahkan mungkin agak tersembunyi, tetapi Islam memunculkannya, memperlihatkannya. Tidak ada dosa ke atas orang yang buta, dan tidak ada juga dosa ke atas orang yang lumpuh,
dan juga ke atas orang yang sakit untuk makan bersama dengan kita yang sehat. Yang sakit juga begitu. Tak enak lah makan bersama orang yang sakit nih. Apa sebab? Sebab orang yang sakit itu biasanya makannya sedikit atau banyak? Sedikit. Sementara makan kita, kalau badan kita sehat, makan kita banyak. Sama-sama pergi ke restoran. Kita sehat, makan banyak. Orang sakit sedikit, makannya. Nanti kita tak nyaman, umpamanya. Karena merasa, nanti orang yang sakit itu pula yang membayarnya lagi umpamanya. Dia makan sedikit karena sakit, dia pula yang membayar lagi, ya kan tak nyaman gitu kan. Sampai seperti itu akhlak, adab di dalam Islam. Wala ala anfusikum, dan tidak pula juga dosa atasmu, atas dirimu, antakulu min buyutikum. Kamu makan dari rumahmu sendiri. Kamu makan dari rumahmu sendiri. Dari rumah kita apa salahnya? Tapi bukan itu tafsiran para ulama. Maknanya dari rumahmu sendiri, dari rumah anakmu. Karena kata dari rumah anakmu tak ada selepas ini. Yang ada langsung saja dari rumah ayah-ayahmu, orang tuamu. Bermakna yang pertama ini adalah dari rumah anakmu. Mengapa tidak disebut dari rumah anakmu? Karena rumah anak itu adalah rumah orang tuanya juga. Atau harta anak itu adalah juga harta orang tua juga. Dalam hadis Nabi ada disebutkan, ada seorang anak itu dia mengadukan ayahnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku telah mengambil hartaku. Mengadukan ayahnya yang mengambil hartanya. Kemudian apa jawaban Rasul? Kamu ini dan harta kamu ini milik ayah kamu. Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta benda kamu itu semuanya milik ayahmu. Jadi kalau si ayah mau mengambil harta anaknya, tak ada masalah. Apa sebab? Anaknya itu miliknya, harta anaknya itu pun miliknya. Tapi anak ini betul kadang-kadang berkira pula dengan ayahnya. Ayahnya mungkin tidak ingin membebankan anaknya. Dia bukan sebut beri ayah uang, enggak. Beri ayah pinjaman uang. Mestinya enggak, ayah tak perlu minjam, ini saya beri. Kalau memang ayah memerlukan, nih saya berikan nih sebanyak yang ayah minta. Mestinya begitu bahasa anak. Tapi ada anak sekarang ini pinjam nih ya, pinjam ya. Allah, dipastikannya betul kepada ayahnya sebagai pinjaman. Mestinya berikan kepada ayah, bukan sebagai pinjaman, pemberian. Karena itu adalah kewajiban seorang anak. Maka anak ini tak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya. Apa sebab? Orang tuanya itu di bawah tanggungannya. Kalau di bawah tanggungan tak berhak. Ya, di bawah tanggungan itu bukanlah termasuk asnaf yang 8 ya, yang kita membayarkan zakat kepada mereka. Au buyuti abaikum, atau makan dari rumah bapak-bapakmu. Bapak di sini, aba di sini ayah, ayahnya ayah, datuk, sampailah ke yang tinggi. Boleh, silakan makan di rumah orang tua kita sendiri, tak ada salah. Au buyuti ummahatikum, atau makan dari rumah-rumah ibumu, atau ke atas lagi ibu-ibu, ibu kepada ibu kita, nenek. Boleh makan di rumah mak, makan di rumah nenek, boleh. Nanti makan sendiri, umpamanya nenek, umpamanya ke sawah, kita masuk ke rumah. Di kampung kan rumah itu tak ada kunci. Kita masuk saja rumah, nampak tersedia makanan. Nenek di sawah, ke sawah dulu kita atau langsung boleh makan saja? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Itu satu keluarga. Au buyuti ikhwanikum, atau rumah saudaramu yang laki-laki. Au buyuti akhwatikum, disebut satu persatu di sini supaya tidak lagi ragu-ragu. Karena disebut sudah satu-satu ini bermakna jelas
bahwasanya rumah keluarga kita atau karib kerabat kita itu diperbolehkan kita untuk makan di rumah kita, di rumah saudara kita itu. Atau dari rumah saudara laki-laki ayah, atau rumah dari saudara perempuan ayah, atau rumah dari saudara laki-laki ibu, atau rumah dari saudara perempuan ibu. Berarti ini pakcik dan makcik, baik itu sebelah ayah ataupun sebelah ibu. Au ma malaktum mafatihahu, atau kamu memegang kuncinya. Memegang kuncinya ini maknanya, diberi tafsiran, yaitu yang diberi amanah oleh seseorang untuk menjaga rumahnya. Karena kunci itu adalah untuk masuk rumah, untuk menjaga rumahnya. Seperti kita sebutkan tadi, yaitu tetangga kita umpamanya mau pulang kampung, kemudian tolong Pak, Bu, lihat-lihatkan rumah saya ya, ini kuncinya. Dikasih kunci. Tetangga kita itu udah pulang kampung, kemudian kita masuk ke rumahnya. Boleh kita masuk ke rumahnya itu? Kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Tak nyaman ini kan bukan rumah saya ini. Tapi kita sudah dikasih kunci, berarti kita sudah diberi izin untuk masuk rumah tersebut. Sudah ada masuk rumah tersebut, nampak ada roti dalam rumah itu, makanan, atau ada telur di kulkas, boleh kita ambil? Boleh, silakan. Berarti ketika dia sudah memberikan izin, bermakna apabila ada makanan dalam itu, boleh kita untuk mengambilnya. Tapi berpatutan juga lah, ya mesti juga lah kita pertimbangkan. Habis semua disalin dalam kulkas itu, ya jangan begitulah. Sementara sahabat kita pulangnya 1-2 hari saja umpamanya. Kecuali kalau makanan itu yang akan basi umpamanya, kemudian tetangga kita itu pulang dalam waktu yang lama umpamanya. Ketika itulah kita fahamilah keadaan. Au sadiqikum, atau rumah dari sahabatmu. Kalau disebut di sini ini sahabat, berarti itu sudah di luar kaum kerabat. Kalau tadi masih ada hubungan darah, nasab, keturunan. Kalau ini sudah tak ada lagi hubungan darah, ini hanya persahabatan saja, boleh juga, tak mengapa. Laisa alaikum junah, tidak ada dosa ke atasmu, antakulu, kamu makan jami'an bersama-sama, yaitu ketika nenek ada, ketika datu ada, ketika pakcik makcik ada di rumah itu, atau tak ada. Au ashtata, ashtata maknanya sendiri-sendiri. Jadi kita sendiri aja dalam itu, karena ahli keluarga kita itu tidak ada di rumah tersebut. Fa idza dakhaltum, ini selesai berkaitan dengan makan. Makan di rumah yang bukan rumah kediaman kita, tapi rumah kediaman ahli keluarga kita, kaum kerabat kita. Yang berikutnya kaitan dengan mengucapkan salam apabila kita memasuki rumah. Rumah siapa saja? Fa idza dakhaltum, apabila kamu memasuki buyutan rumah, fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kamu mengucapkan salam kepada dirimu. Mengucapkan salam kepada diri. Maka ulama tafsir menyebutkan mengucapkan salam kepada orang yang ada dalam rumah tersebut. Siapa orang yang dalam rumah itu? Mungkin dari keluarga kita. Dari keluarga kita itu adalah bahagian dari kita juga. Jadi sama mengucapkan salam kepada keluarga kita itu sama dengan mengucapkan salam kepada diri kita sendiri, karena kita ini satu kesatuan. Kemudian itu bukan dari keluarga kita. Apakah disebut juga dengan diri kita? Iya, karena umat Islam itu meskipun tidak ada pertalian darah adalah satu kesatuan, ummatan wahidah, umat yang satu. Maka di dalam yang berkaitan dengan harta itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta bendamu dengan cara batil. Maksudnya jangan kamu makan harta benda saudaramu dengan cara batil. Dengan cara menipu, berbohong umpamanya. Mengapa?
Disebutkan jangan kamu makan harta bendamu, bukan harta benda orang lain umpamanya. Karena memakan harta benda orang lain yang sama-sama seiman dengan kita, itu sama dengan memakan harta benda kita sendiri. Yaitu karena kita ini dengan saudara kita itu adalah satu kesatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, artinya itu sudah dekat sekali sebenarnya. Jadi bukan jauh hubungannya dengan kita, maka hendaknya kita menghormati. Penghormatan dengan mengucapkan salam ketika kita masuk ke dalam rumah. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Apabila kamu masuki rumah, maka ucapkanlah salam ke atas dirimu sendiri atau ke atas saudaramu. Itu kalau ada penghuni dalam rumah itu. Kalau tidak ada bagaimana? Ucapkan salam juga. Ya, tapi perkataannya tidak sama. Assalamualaikum. Itu kalau ada orang dalamnya. Kalau tidak ada orang di dalamnya, salam kita adalah Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, kalau ada orang di dalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salam kalau ada orang dalam rumah itu. Kalau tidak ada orang dalam rumah itu, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kita dan keselamatan atas hamba-hamba yang saleh lainnya. Mungkin ada makhluk dalam rumah itu yang saleh yang kita tak tahu. Mungkin bukan dari kalangan manusia. Siapa? Jin mungkin menghuni dalam rumah itu. Atau mungkin juga malaikat yang turun ke rumah itu. Mana kita tahu? Maka kita ucapkan salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tahiyatan min indillah, sebagai ucapan salam dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang diajarkan. Nah, itulah dia. Ajaran salam. Assalamualaikum. Salam ini hanya diucapkan kepada siapa? Kepada saudara kita yang beriman. Yang tidak beriman, tak boleh kita mengucapkan salam kepadanya. Kalau yang bukan Islam, non-Muslim itu mengucapkan salam kepada kita, kita atau tidak? Tidak. Kita jawab. Nah, yang kita jawab adalah ucapan salam dari yang seiman. Karena salam dalam Islam hanyalah untuk sesama Muslim, sesama orang-orang beriman. Apa sebab? Sebab adalah isi salam itu adalah saling mendoakan. Keselamatan atasmu, rahmat Allah untukmu, keberkahan Allah untukmu. Wahai siapa? Keselamatan, rahmat dan keberkahan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Jadi isinya doa itu. Jadi siapa yang didoakan? Sesama Muslim. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadamu al-ayat. Ini dia ayat berkaitan dengan hukum yang isinya adalah juga adab. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal. Maknanya mudah-mudahan kamu menggunakan akal sehingga kamu memahami inilah yang baik. Nah, inilah yang ada manfaat. Ini adalah yang memiliki maslahat. Nah, maka amalkanlah. Jadi orang yang berakal akan beradab dengan adab yang ada di dalam Al-Quran ini, di dalam firman Allah ini. Jadi orang yang berakal adalah orang yang menjalankan syariat, yang diantara isi dari syariat itu adalah berkaitan dengan adab, seperti adab berpakaian, adab makan bersama dengan orang-orang yang mungkin kita merasa tidak nyaman apabila makan bersama dengannya, disebabkan karena mungkin akan terambil haknya umpamanya, akan abaikan keinginannya umpamanya, atau terkalahkan keinginannya. Kemudian juga makan dari rumah-rumah kaum kerabat kita. Kemudian terakhir adalah adab yang berkaitan dengan
memasuki rumah, yaitu dengan mengucapkan salam. Semua itu adalah ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan supaya kita memahaminya, bahwasanya di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan adab itu ada manfaat atau maslahat atau ada kebaikan bagi hidup kita ketika kita berkeluarga, bermasyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.